Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang para sahabat di zaman Rasulullah SAW yang berprofesi sebagai pengusaha. Setidaknya ada 3 nama sahabat yang bisa kita teladani, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Lalu yang bisa kita ambil atau petik dari kisah ketiga para sahabat tersebut berkaitan dengan keuntungan dan kerugian kita berwirausaha, karakteristik dan etika wirausaha, kepemimpinan dalam kewirausahaan, inovasi dalam wirausaha, mentalitas wirausaha, juga ide dan gagasan berwirausaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu bergembiralah dan berharaplah memperoleh sesuatu yang melapangkan diri kalian. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan," kata Rasulullah, "akan menimpa diri kalian. Akan tetapi aku khawatir," kata Rasulullah, "jika dunia ini dibentangkan untuk kalian sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba sebagaimana mereka berlomba, dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur." Itu disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari, dan Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab tentang zuhud. Prinsip yang perlu dipahami di awal penyampaian ini adalah bahwa kekayaan itu bukanlah semata-mata sebagai suatu kemuliaan yang harus dikejar oleh setiap muslim, karena berat bebannya yang akan dipertanggungjawabkan atas kekayaan tersebut. Untuk menjadi kaya, kita perlu bercermin kepada generasi terbaik umat, yaitu generasi para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Untuk menjadi kaya ini, sebagai referensi, berikut gambaran kekayaan dari 3 sahabat Rasulullah ini. Itu menjadi alasan bagi kita untuk meneladani kemuliaan mereka. Jika kekayaan mereka dihitung dalam rupiah, itu Utsman bin Affan memiliki 1,95 triliun rupiah, dan sedekahnya pun 440 miliar. Lalu Abdurrahman bin Auf 66,4 triliun rupiah, dan Zubair bin Awam 3,2 triliun rupiah. Ketiga sahabat mulia tersebut termasuk generasi terbaik dan sangat memahami makna dan seluk-beluk hal perdagangan atau tijarah dan jual beli. Jadi yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam, dalam Islam. Tijarah dan bai ini bukan hanya sekedar urusan materi dan dunia, lebih dari itu. Keduanya sangat erat terkait dengan tentunya urusan akhirat atau ukhrawi. Prinsip yang ketiga sahabat radhiyallahu anhum tersebut digunakan, yaitu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dia langsung turun tangan, tidak diwakilkan kepada orang lain di awal bisnisnya. Jadi dia langsung sebagai pelaku bisnis. Manfaat yang didapatkannya yaitu ia
adanya interaksi dengan banyak orang sehingga menambah relasinya atau jaringannya menjadi luas dan pengalamannya juga semakin kuat di dalam berniaga atau berwirausaha. Nah, inilah jiwa kepemimpinan sebagai wirausaha yang salah satunya harus dimiliki. Lalu Utsman bin Affan ini mengembangkan keuntungan yang didapatkannya itu disisihkan sebagian untuk modal usaha berikutnya. Jadi hasil panen dibagi atau terbagi menjadi 3, sebagian dinikmati, lalu dijadikan modal lagi, dan sebagian disodakohkan. Ini terkait dengan pengembangan usaha atau bisnis, terkait dengan inovasi dan ide gagasan berwirausaha. Lalu Utsman bin Affan ini tidak meremehkan keuntungan. Berapapun keuntungan yang akan didapatkan tetap harus diupayakan dan disyukuri. Keuntungan sedikit tapi perputarannya yang cepat. Ini juga salah satu inovasi dari berwirausaha. Lalu Utsman bin Affan ini tidak membeli barang-barang atau produk untuk dijual itu yang tua, tidak membeli barang stok lama gitu ya. Ini juga masuk kepada ide dan gagasan berwirausaha. Lalu Utsman bin Affan ini menjadikan modal yang satu ini menjadi 2 atau berkelipatan. Misal ada modal 1.000 dinar, maka akan lebih baik dibagikan ke dalam 2 jenis usaha. Jadi bukan semuanya ditumpukan kepada hanya satu jenis usaha. Jadi membuat cabang usaha lagi. Ini juga salah satu inovasi dari berwirausaha. Tentunya Utsman bin Affan ini orangnya, karakter wirausahanya jujur, ulet, dan empati terhadap rakyatnya di masa kepemimpinan sebagai Khalifah Rasyidin. Lalu yang kedua adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf awal mula berbisnis atau berwirausaha, beliau meminta tunjukkan kepadaku di mana pasar gitu ya, kepada sahabatnya. Dengan keterampilan yang dimiliki di awal kedatangannya berhijrah di Madinah, beliau langsung masuk ke pasar berjualan minyak samin ya sebagai bahan kue dan susu beku. Sampai beberapa saat ia mampu membeli emas ya, cincin untuk menikah dan hingga mencapai kejayaannya. Bahkan oleh sahabat di Madinah yang ia temui awal untuk minta tunjukkan pasar, beliau ditawari rumah dan harta kekayaan, malah sampai ditawari pilihkan istri dari istrinya yang ditawarkan itu. Jadi dia menawarkan istrinya kepada Abdurrahman bin Auf untuk dijadikan istri Abdurrahman bin Auf, namun Abdurrahman bin Auf menolaknya. Jadi salah satu karakter Abdurrahman bin Auf adalah ia berkarakter percaya diri sebagai pengusaha dan bermodal gigih dan percaya diri. Lalu Abdurrahman bin Auf ini membeli dengan tunai ya, emas tadi itu kan, dan dia tidak berhutang. Nah, ini juga prinsip sebagai pengusaha, jangan mau untuk bermodal dengan berhutang. Jadi prinsip ini menjadikan beliau mampu membayarkan hutang banyak orang gitu, sampai seperti itu. Jadi menghutangi banyak orang dan menyantuni banyak orang gitu ya, malah membantu banyak orang.
Subhanallah. Lalu juga Abdurrahman bin Auf tidak pernah menganggap remeh berapapun keuntungan yang diterima. Jadi menghargai jerih payah dan beliau ini pandai bersyukur gitu ya. Dan yang keempat, Abdurrahman bin Auf ini juga dia tidak membeli barang-barang yang tentunya tidak layak dijual atau cacat. Jika harus terjadi, maka ia harus menjelaskan kondisi cacat barang yang diperjualbelikannya gitu ya. Jadi ini juga karakter seorang berwirausaha adalah jujur dan mempunyai keahlian dalam menawarkan suatu barang. Lalu tentunya Allah memberikan keberkahan kepada Abdurrahman bin Auf ini. Tentunya artinya Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang berikutnya yaitu sahabat Zubair bin Awam. Beliau meninggal dunia saat masih memiliki hutangnya 2.200.000 dirham. Ya. Banyak sekali. Beliau meninggal dunia tanpa meninggalkan dinar dan dirhamnya. Beliau hanya meninggalkan 2 bidang tanah dan belasan rumah di beberapa kota dan negara. Harta tersebutlah yang kemudian dipergunakan untuk membayar semua hutangnya. Lalu sang anak, yaitu namanya Abdullah bin Zubair, mengumumkan hutang ayahnya itu kepada khalayak umum, bahkan sampai selama 4 tahun sebagai bentuk kehati-hatian beliau. Di saat itu keturunannya atau anak-anaknya belum sempat menikmati yang namanya warisan ya, seperti itu. Lalu yang kedua, dipercayai banyak orang beliau ini untuk menitipkan uang kepadanya ya. Jadi prinsip dalam menerima titipan atau akad wadiah ya, titipan. Beliau menjadikan akadnya bukan sebagai wadiah, bukan titipan, melainkan sebagai hutang piutang, yang mana uang tersebut oleh sahabat Zubair bin Awam ini bisa dimanfaatkan dan harus dikembalikan pada saat jatuh tempo. Karena itulah di akhir hayatnya beliau menyisakan sejumlah utangnya. Itulah mungkin karakter yang bisa kita ambil sebagai karakteristik dan etika wirausaha dari sahabat Zubair bin Awam ini. Mentalnya kuat, tidak takut dengan resiko yang ia jalani dalam berbisnis gitu ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati kepada orang yang ringan jika menjual atau membeli dan jika menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang pedagang apabila mempunyai 4 sifat pedagang, maka rezekinya akan lancar. Apabila ia membeli barang, ia tidak mencela. Apabila ia menjual, ia tidak memujinya dengan berlebihan. Apabila menjual, ia tidak menipu. Dan apabila menjual atau membeli, tidak bersumpah. Dari hadis riwayat Asbahani. Wallahu alam. Itu yang bisa dipelajari dari ketiga sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Utsman bin Affan. Terkait kekayaannya, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang terkenal sebagai pembisnis ya. Ia sahabat yang didoakan oleh beliau agar mendapatkan keberkahan dari hartanya. Ia memiliki 4 orang istri. Ketika ia meninggal, masing-masing istrinya mendapatkan warisan sebesar 100.000 dinar. Total kekayaan Abdurrahman bin Auf saat meninggal sebesar 3.200.000 dinar. Itu kalau dikonversi ke rupiah, maka jumlahnya
6.212.688 rupiah. Lalu Zubair bin Awam, salah satu sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqunal awalun, sahabat yang duluan masuk Islam. Ia memiliki keahlian berperang sambil menunggang kuda. Di kebanyakan hartanya adalah tanah dan rumah. Zubair memiliki padang belantara, 11 rumah besar di Madinah, 2 di Basrah dan 1 di Kufah dan Mesir. Sebelum meninggal, ia berwasiat agar sepertiga hartanya dibagikan pada cucu-cucunya, lalu 2/3 diberikan kepada ahli warisnya. Saat meninggal, harta waris dan wasiatnya antara lain, harta warisnya itu 38.400.000 dirham. Harta wasiatnya 19.200.000 dirham. Jumlah 57.600.000 dirham. Kalau dikonversi ke rupiah maka berjumlah 3.423.724.800.000 rupiah. Lalu Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang tergolong paling kaya di Khulafaur Rasyidin. Dia memiliki kekayaan berupa dinar, dirham, dan 1.000 ekor unta. Jika kita perinci kekayaannya maka berjumlah uang dirhamnya 30 juta dirham, uang dinarnya 150.000 dirham, sedekahnya 200.000 dinar, untanya 1.000 ekor. Lalu kalau kita dikonversi ke rupiah maka 30 juta dirham itu 1.845.690.000 rupiah. Lalu 150.000 dinar dikonversi ke rupiah 291.219.750.000 rupiah. Sedekahnya itu 200.000 dinar senilai 388.293.000.000 rupiah. 1.000 ekor unta dikonversi ke rupiah itu 7.740.000.000 rupiah. Jadi jumlah kekayaan Utsman bin Affan adalah 2.532.942.750.000 rupiah. Lalu ada lagi sahabat yang lainnya yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas yang termasuk sahabat Nabi yang kaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.